Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Siti Tahtia Ainun Zahra. Kali ini aku bakal bawa video cerita tentang keluhan viral pajak pemulung dan gimana sih tanggapan aku, terus gimana cara aku kasih solusi juga. Simak videonya. Kadang satu postingan di media sosial itu udah cukup buat kita melek sama sebuah realita yang cukup nyesek. Hari ini kita bakal bedah gimana curhatan seorang pemulung soal tagihan pajaknya yang gede banget bisa jadi viral dan memicu perdebatan di mana-mana. Ini ceritanya. Nah, ini kalimatnya. Hidup di negara sendiri kok pusing. Dalam banget kan kalimat yang penuh rasa putus asa ini langsung viral, seolah-olah jadi suara hati banyak orang. Inilah inti dari cerita kita kali ini. Sebuah teriakan dari seseorang yang merasa mentok di negerinya sendiri. Jadi, siapa yang ngomong ini? Ternyata suaranya datang dari Pringsewu Lampung, dari seorang bapak yang sehari-harinya cari nafkah dengan ngumpulin barang bekas. Semua ini berawal dari selembar kertas tagihan dan satu pernyataan simpel di Facebook yang ternyata mengubah segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jeritan minta tolong yang viral. Jadi gimana sih ceritanya? Satu postingan biasa saja bisa meledak dan jadi omongan satu negara. Yuk kita lihat. Ceritanya tuh mulai dari sini. Sebuah akun Facebook dengan nama Tono-Tono nge-share masalahnya ke publik. Niat awalnya tuh simple banget. Dia cuma mau nanya, cari jawaban. Tapi ya ampun, dia nggak nyangka kalau keluh kesahnya ini justru menyentuh ribuan orang. Lanjut ke bagian kedua. Soal tagihan 6 juta itu. Inilah dokumen yang jadi pemicu semuanya. Selembar kertas yang isinya bikin bingung sekaligus putus asa. Terus apa sih yang bikin dia sampai putus asa gitu? Suratnya isinya apa emang? Angka berapa yang bisa bikin seseorang sampai curhat di media sosial? Dan ini dia angkanya, Rp6.742.194. Oke, mungkin buat sebagian dari kita angka segitu ya udahlah ya. Tapi coba bayangin, buat seorang pemulung, angka ini tuh kayak tembok raksasa yang gak mungkin bisa dilewatin. Dan ini bukan tagihan abal-abal ya, ini surat resmi pajak buat mobil pick up-nya. Ironisnya, mobil inilah satu-satunya alat yang dia andalkan buat cari makan tiap hari. Tapi, tunggu dulu, angka 6 juta itu baru separuh cerita loh. Biar kita bener-bener paham dampaknya, kita harus lihat dulu kehidupan di baliknya. Bagian 3, realitas seorang pemulung. Nah, ini dia realitanya. Mobilnya aja masih nyicil dan buat bayarnya aja udah ngos-ngosan. Ini bukan mobil buat gaya-gayaan, ini alat kerja. Dan di saat yang sama dia harus pusing mikirin hal yang paling dasar. Gimana caranya ada makanan di meja, dan gimana caranya rumahnya yang udah mau ambruk itu nggak beneran roboh. Dengerin deh kata-katanya sendiri, ini bener-bener ngena banget. Rumahnya aja mau ambruk, mau bangun rumah aja belum bisa, ditagih 6 juta. Ini nunjukin banget betapa jauhnya jarak antara kewajiban yang dituntut sama negara dan kemampuannya untuk sekedar bertahan hidup. Dari sini ceritanya jadi lebih dari sekedar keluhan pribadi. Ini jadi kritik sosial yang tajam banget. Kita masuk ke bagian 4, pertanyaan soal keadilan. Dia mulai bandingin nasibnya sama mereka yang punya kuasa. Buat dia, tagihan ini jelas beban yang bikin hancur. Tapi dia jadi mikir, surat kayak gini bukannya lebih wajar ya kalau dikirim ke pejabat-pejabat kaya yang mungkin malah lupa bayar pajak. Coba kita dengerin lagi kalimat dia. Kalau rumahnya seperti pejabat-pejabat tidak bayar pajak, wajar dikasih surat. Poin pentingnya di sini, dia bukan nolak bayar pajak loh, dia itu mempertanyakan di mana adilnya. Dia merasa sistem ini kayak nggak lihat realita kehidupannya sama sekali. Oke, ini membawa kita ke bagian akhir cerita, bagian kelima, pertanyaan yang tak terjawab. Jadi setelah viral, terus gimana? Ya pada akhirnya dia kayak kejebak di tengah-tengah. Di satu sisi ada tanggung jawab buat kasih makan keluarga, di sisi lain ada tuntutan dari negara. Dia bingung, ngerasa mentok dan cuma bisa nanya, ada solusinya nggak sih? Dan kita tutup pembahasan ini di sini dengan pertanyaan dia yang terus menggema di dunia maya. Solusinya bagaimana? Ini bukan lagi cuma pertanyaan dia kan, tapi jadi pertanyaan buat kita semua. Kalau aturan udah nabrak sama perjuangan orang buat bertahan hidup, keadilan itu letaknya di mana? Terus kita harus bagaimana? Nah, jadi aku pengen ngasih tanggapan singkat atas video viral tentang pemulung yang menerima tagihan pajak kendaraan besar. Ini dia solusi dan tanggapan singkat dari aku.
Dalam ekonomi Islam, prinsip utama adalah keadilan dan kemaslahatan umat atau maslahah. Negara berhak memungut pajak, tetapi mekanismenya harus memperhatikan kemampuan orang miskin dan menjamin tidak menimbulkan mudorot. Kasus ini menunjukkan perlunya pengecualian atau pengeringanan bagi sektor informal, perbaikan data wajib pajak, dan transparansi penggunaan dana publik agar legitimasi pajak terjaga. Nah, aku juga merekomendasikan beberapa opsi. Yang pertama, cicilan atau pembebasan untuk wajib pajak berpendapatan rendah. Yang kedua, verifikasi cepat melalui kantor desa atau kelurahan. Yang ketiga, sinergi zakat dan program sosial untuk menutup tunggakan rentan. Dan yang keempat, kampanye informasi tentang hak pengaduan. Jika langkah-langkah itu diterapkan, pajak akan berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan. Dan juga menegakkan keadilan fiskal adalah bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat. Pajak harus memberi manfaat nyata tanpa menindas yang lemah. Ketika itu tercapai, tujuan maqasid al-syariah atau kesejahteraan dan keadilan juga terwujud. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa pajak seharusnya tidak membebani, tapi menyejahterakan. Dalam ekonomi Islam, keadilan adalah kunci agar setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Thank you for watching and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.